Kenangan. Rombongan pemburu hantu yang berasal dari Amerika yang bernama Ghost Hunt Weekends dan Jacob dari YouTube Carpetbagger. Mereka menginvestigasi kapal terkenal dari abad ke-19, Titanic, berlokasi di Pigeon Forge, Tennessee, Amerika Serikat. Sedikit pengingat kalau insiden itu menelan 1.496 orang di tahun 1912. Museum ini dibangun seperti replika Titanic, berukuran setengah dari ukuran asli kapal Titanic. Para pegawai yang bekerja di sana percaya kalau museum ini dihantui oleh para korban Titanic yang tidak selamat dari kejadian yang lalu. Dikarenakan museum ini diisi oleh 400 barang-barang asli peninggalan korban Titanic yang entah ditemukan di puing-puing Titanic atau ditemukan di tubuh korban Titanic. This is Mr. Isidore Strauss's ring. It's a wedding ring that was recovered from the dead body. Ketika para rombongan itu sampai di area tempat dek kapal Titanic, kedua pemburu hantu, Chad dari Ghost Hunt Weekends dan Jacob dari The Carpetbagger, menangkap sesuatu di kameranya di waktu yang bersamaan. I'll even go backwards. When I get to 1, can you make that one go off? 3, 2, 1. Whoa. Yeah, this one here. Hey, what's that screaming? Is that screaming? Yeah, did you hear that? Screaming. Dude, we just heard screaming. 3. I'll even go backwards. When I get to 1, can you make that one go off? And it's moving. 3, 2, 1. Whoa. Yeah, this one here. Hey, what's that Is screaming? that screaming? Yeah, did you hear that? Screaming. Dude, we just heard screaming. Saat mereka sedang melakukan sesi tanya jawab menggunakan spirit box, mereka mendapatkan jawaban langsung, yaitu berupa jeritan. Tapi yang anehnya, jeritan itu bukannya datang dari spirit box, melainkan datang dari suatu tempat di museum itu. Jeritannya lumayan menyeramkan, akan tetapi tidak sebanding dengan apa yang akan terjadi di saat mereka menginvestigasi ruangan kelas 2 di museum itu. Bahkan gak ada dari rombongan mereka yang menyadarinya. Just knock on the gate or knock on a wall, let us know you're in there, and we'll grab the keys. What was that? There's like banging here, and then that went off at the same Did you see something? No, I heard it. I don't know where that came from. I couldn't tell if it was here. Yeah. Let us know you're in there. Can you bang harder? We'll get the keys. We can't hear you if you're in there. We're gonna leave. Apa kalian melihatnya? Ketika Chad memutar kameranya ke kiri, ada sebuah bayangan berjalan di belakang mereka. Awalnya kukira bayangan ini merupakan bagian dari kru Chad dan Jacob. Akan tetapi semua orang pada saat itu sedang melihat gerbang di dalam museum itu. Dan bayangan atau apapun itu seperti tidak memperhatikan apa-apa, hanya berjalan. Tapi, apa yang kalian pikirkan tentang ini? Apakah bayangan ini merupakan perwujudan dari korban yang tidak selamat dalam insiden kejadian tenggelamnya kapal Titanic dan sekarang hanya menyusuri museum ini, terikat dengan barang-barang tercinta mereka? Beritahu aku pendapat kalian. Pastikan kalian mengecek channel YouTube-nya Chad, Ghost Hunt Weekends, dan channel YouTube-nya Jacob, The Carpetbagger. Sementara itu, di TikTok, seorang pengguna TikTok yang bernama Carolina, yang berasal dari Argentina, mengatakan kalau semua ini bermula dari sesudah dia menonton film dokumentasi yang katanya terkutuk. Dari situlah kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar rumahnya. Suatu malam, Carolina bermain video game bersama temannya sambil live di TikTok. Lalu benar saja sesuatu pun terjadi. Sí. Hola, Sol. No. Por acá ya vine. Che, saco el volumen. Sí. ¡Ay! No, Caro, no. No, se cayó solo. No, sí.
Sebuah gulungan tisu di depan mereka tiba-tiba terjatuh, mengejutkan Carolina dan temannya. Mungkin aja ini palsu, tapi reaksi dari temannya lumayan meyakinkan. Beberapa minggu setelah itu, lebih banyak lagi kejadian aneh terjadi di rumahnya, dan Carolina menangkap semuanya. Bueno, me levanté porque escuché unos ruidos y estoy sola en casa. Parece que no hay nada. La concha de mi hermana. Carolina yang sedang tidur terbangun oleh suara yang tak tahu asalnya dari mana. Dan di saat dia melihat sekitar rumahnya, dia tidak menemukan apa-apa. Tapi sebuah pintu terhempas di belakangnya. Kelihatannya tertutup sendiri. Aktivitas di rumah itu terus-menerus terjadi. Aktivitas paranormal ini kian hari menjadi lebih agresif. Semua ini belum apa-apa dibanding yang satu ini. Suatu malam, tiba-tiba listrik di rumahnya mati dan dia mendengar suara yang datang dari halaman belakang rumahnya. Ketika dia keluar dan melihatnya, ada seseorang atau sesuatu yang bersembunyi di balik pohon. Bayangan gelap dan hampir tidak kelihatan. Dengan itu, Carolina merasa cukup dan keluar dari rumah itu. Kalian bisa lihat perkembangannya di TikToknya Carolina Giselle. Dan video aneh lainnya dari pengguna TikTok yang bernama Yuyu dari akun TikTok Seok Seok Channel. Menanyakan Siri pertanyaan acak dengan temannya, dan tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Which I hope it happens again. Shh. Hey Siri, what is plasma in blood? According to Wikipedia.org, blood plasma is the liquid component of whole blood and makes up approximately 55% the total blood volume. Oh my god. What is plasma in blood? According to Wikipedia.org, blood plasma is the liquid component of whole blood and makes up approximately 55% the total blood volume. Mereka mengatakan kalau mereka memang suka menanyakan hal-hal apapun dengan Siri. Dan yang barusan adalah jawaban dari Siri yang paling aneh menurut mereka. Bagaimana pendapat kalian tentang yang satu ini? Apakah ini sebuah bug atau glitch dari program Siri? Beritahu aku pendapat kalian. Drama horor. Seorang pemilik toko yang bernama Mario Lara berlokasi di barat Meksiko, kota Guadalajara,
Untuk yang satu ini, sepertinya sudah banyak dibahas sama YouTuber horor lainnya. Akan tetapi kali ini, aku akan membahas postingan terbaru dari Mario Lara. Singkat cerita, salah satu boneka di toko Mario sering terjatuh dan bahkan bergerak dengan sendirinya. Setelah banyaknya aktivitas paranormal yang terjadi di dekat boneka itu atau di boneka itu sendiri, Mario meminta seorang dukun atau shaman untuk memurnikan boneka itu. Akan tetapi, malah menambah kejadian-kejadian di tokonya menjadi lebih ekstrim. Lalu si dukun meletakkan boneka itu di sebuah mobil bekas di tengah-tengah hutan. Setelah itu Mario memutuskan untuk mengambil kembali boneka itu, berharap menenangkan sesuatu yang meneror tokonya. Dia membroadcasting perjalanannya mengambil boneka itu live di Facebooknya, dan sepertinya itu tidak berjalan dengan lancar. Buenas noches a todos. Aquí me encuentro hoy manejando. Estoy acá por el rumbo de Tonalá. El día de hoy en la tarde me llegó un mensaje de WhatsApp donde asegura este muchacho que ya me va a entregar la piñata, pero que no me la puede dar en persona. Me dijo que la iba a encontrar dentro de un carro. Entonces estamos dándole para allá, pues. Setelah perjalanan panjang, dia akhirnya sampai di tempat tujuan. Dia turun dari mobilnya untuk mencari lokasi yang diberitahu sama dukunnya. Ay, no manches, como que siento que oigo ruidos, pero no sé si es mi imaginación. No, me malvibro bien machiné. Sentí como que alguien me estaba siguiendo. Pero me malvibro. Ya voy a quitar el carro. Quita el carro, pero está bien gacho. Ay, está bien empinado. La nuevecita, la bolsa iba a estar. Ay, es que está bien empinado. Ay, no, está bien empinado.
güey, ahí está. Ahí está. Estoy más o menos fuera de... Estoy lejos del periférico. Más o menos acá a la altura de Matatlán. Hay baches, demasiados baches en este lugar. Está casi imposible de pasar. Setelah Mario mengambil boneka itu dan mengarah kembali ke rumah, di perjalanannya Mario mendengar suara jeritan yang mengerikan, dan itu membuatnya kaget serta takut. Dia lalu meninggalkan mobilnya dan berlari. Disitulah live streamingnya pun berakhir. Akan tetapi setelah dia memposting rekamannya, beberapa orang yang teliti menunjukkan kalau di rekaman ini Mario tanpa sadar menangkap sesuatu saat sedang di mobilnya. Estoy más o menos fuera de... Estoy lejos del periférico. Jadi, apakah menurut kalian keputusan Mario benar dalam mengambil kembali boneka itu yang dia percayai menghantui tokonya? Dan ini sebenarnya apa? Boneka yang hidup. Seorang pengguna Facebook, Xiu Su, baru-baru ini memposting sebuah rekaman CCTV yang aneh dari tempat dia bekerja di kota Taipei, Taiwan. Dia mengatakan kalau seperti biasa, dia datang di pagi hari untuk membuka toko. Akan tetapi dia menemukan beberapa barang di toko itu berceceran di lantai. Teman kerja Xiu bercerita kalau di toko itu belum lama terdapat percobaan pencurian. Xiu lalu bergegas menuju ruang CCTV untuk mengecek semua CCTV yang ada di toko. Apa yang dia temukan malah membuat dia kaget.
Di tengah malam, CCTV di toko itu menangkap 2 kursi yang bergeser dengan sendirinya. Beberapa barang lainnya di toko itu berjatuhan dan sebuah pintu terbuka dan menghalangi salah satu CCTV. Yang paling seram adalah boneka berukuran manusia ini. Bergerak dengan sendirinya, lalu menghadap ke arah kamera, serta menatap ke arah kamera yang ada di ruangan itu. Siu mengatakan kalau di malam itu tidak ada gempa atau apapun yang bisa menjelaskan kenapa barang-barang itu bergerak. Dan lagi, kalau di video ini tidak ada getaran atau apapun yang seperti gempa bumi. Siu mengatakan kalau sepertinya toko ini berhantu dan menanyakan pendapat teman-temannya di Facebook. Jadi, apa yang menyebabkan aktivitas ini? Apakah ini asli atau hanya settingan untuk mendapatkan popularitas toko ini? Kalian yang putuskan. Rumor. Denis, si pemburu hantu terkenal dari Rusia, mempunyai channel Dark Ghost Paranormal. Kali ini Denis menginvestigasi sebuah rumah lama di pinggiran kota Rusia. Rumah ini telah ditinggalkan selama kurang lebih 20 tahun. Singkat cerita, rumah ini dibangun di atas pemakaman tua. Dan siapapun yang berani masuk ke rumah ini akan mengalami pengalaman yang cukup ekstrim. Denis datang ke sana untuk membuktikan kalau rumor itu beneran atau hanya bualan saja. Denis meletakkan beberapa kamera di sana. Denis selalu mengawasi kameranya langsung dari laptopnya di dapur rumah itu. Lalu tiba-tiba peralatannya mendeteksi sesuatu. Друзья, нас запищал электромагнитом. Тихо. Что за хрень? Denis buru-buru ke kamar yang ada di rumah itu, di mana dia meletakkan alat pendeteksi elektromagnetiknya. Dia lalu mendengar suara yang membuat dia berputar untuk melihat ke belakangnya. Denis sepertinya tidak melihat apa yang barusan melintas di belakangnya. Sebuah bayangan lewat dari kanan lalu ke kiri, tepat di belakangnya. Sepanjang malam itu, kamera Denis menangkap perabotan di rumah itu bergerak dengan sendirinya. Denis lalu menangkap sesuatu yang nggak masuk akal. Так, мне нужно сейчас будет ИГФ. Сейчас, друзья, мне надо отойти. Это просто пипец. Di sudut rumah itu ada sebuah alat musik akordeon yang tiba-tiba berbunyi dengan sendirinya. Denis keluar dari ruangan itu. Dia menunggu di ruangan lainnya selama sejam sambil mengumpulkan keberaniannya.
sebelum dia kembali menginvestigasi. Setelah Dennis mengambil nafas, lalu kembali menginvestigasi, ada sesuatu yang lebih aneh terjadi. Чего? Ну, мне просто, реально, мне по всему телу мурашки пошли. Теперь не знаю, как туда зайти. Но заходить надо. Ada seorang penonton Dennis yang sangat teliti menunjukkan kalau rekaman ini sebenarnya lebih menyeramkan lagi. Чего? Sebelum akordeon ini berbunyi, bayangan hitam berjalan atau terbang ke arah akordeon itu, lalu menghilang hampir seperti bayangan itu yang memainkan akordeon itu. Dennis lalu memulai sesi tanya jawab menggunakan spirit box yang sudah dimodifikasi dulu di area dapur rumah itu. Selanjutnya yang terjadi membuat dia terkejut. Почему мне нужно уйти? Мешаешь. У меня к вам вопрос. Под этим домом есть захоронение? Да. Это мы. Что вас держит в нашем мире? Пипец. Осквернили. Кто и чем вас осквернил? Кто вас осквернил? Дом. Дом. Вы имеете в виду, на этом месте нельзя было строить этот дом? Блядь. Да. Пипец, я просто не могу. Пипец, мне никогда не было так жутко. Habis dari itu, Dennis langsung memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Dia mengatakan kalau dia belum pernah setakut ini sebelumnya. Jadi, Dennis benar-benar membuktikan kalau rumor di rumah itu memang benar adanya. Dan para arwah gentayangan yang dikubur di bawah rumah itu tidak suka kalau kedamaian mereka diganggu. Kalian bisa melihat investigasi penuh Dennis barusan di channel YouTube-nya Dark Ghost Paranormal. Dan beritahu aku pendapat kalian.